Selamat siang mama-mama. Selamat siang. Baik, pertemuan hari ini kita belajar dalam materi sesi 1 langkah ke-7 tentang menghindari konflik di hadapan anak. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk ketika bertengkar, perbedaan pendapat, selalu menghindar dari hadapan anak. Sebelum kita membahas, tapi saya ajak mama-mama untuk menonton film. Nah, setelah menonton, coba mama-mama jelaskan bagaimana cara Ibu Lili dan Pak Rusli. Ya, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya Bu, kalau anak-anak sudah tidur. menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Nah, mama-mama, apa yang terjadi ketika Ibu Lili dan Pak Rusli bertengkar? Ya, Bu Lili dan Pak Rusli tidak mau bertengkar di hadapan anak-anak dan mereka langsung diam karena Ibu Lili dan Pak Rusli selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi. Itu yang pertama. Kemudian Ibu Lili dan Pak Rusli selalu menghindari pertengkaran di hadapan anak karena pertama, nanti akan berpengaruh pada perilaku anak. Anak sehingga anak akan menjadi kasar terhadap orang lain, kemudian konsentrasi belajar anak juga akan terganggu dan anak menjadi penakut dan tidak merasa senang berada di rumah. Nah, dari cerita Ibu Lili kita belajar dari apa yang sudah Ibu Lili dan Pak Rusli tunjukkan dalam film ini. Kira-kira menurut mama-mama, apa yang mama-mama lakukan ketika bertengkar di hadapan anak? Ya, menjadi orang tua yang hebat adalah selalu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak-anak. Ada beberapa cara. Yang pertama, berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di hadapan anak dan memungkinkan terjadi pertengkaran, maka mama-mama cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi dengan menarik nafas yang panjang. Ayo coba mama menarik nafas yang dalam-dalam kemudian lepas. Ayo. Ya, itu salah satu tips ketika terjadi permasalahan atau pertengkaran. Kemudian yang kedua, cobalah berdoa. Dengan cara berdoa, hati akan menjadi aman, tentram. Dan ketika meminum air, ya, meminum air bisa juga untuk meredah amarah atau membuat sedikit dingin. Nah, di dalam penjelasan ada 2 poin ini, kira-kira ketika mama dong menahan marah, menahan emosi, apa yang mama lakukan? Coba mama Mira, kalau saat mama marah, mama menahan emosi, apa yang mama lakukan? Lempar gelas kok,
ngomel kok, marah-marah kok, Mama Mira, Mama marah-marah. Coba Mama bisa ketika menahan emosi, apa yang Mama lakukan? Ketika menahan emosi, rasanya itu sesak di dada, dan pada saat emosi itu melakukan hal-hal yang mungkin bahasanya kasar dengan suami. Ya, pasti Mama merasakan dengan cara tersendiri dari Mama Vista mengeluarkan kata-kata yang kasar, Mama Mira yang saat marah suka lempar-lempar gelas ya. Ya, itu dengan cara yang berbeda tergantung Mama saat emosi. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang ada ketika kita menahan marah, menahan emosi, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang ada gerakan ketika kita marah. Nah, sekarang kita semua berdiri ya, Mama berdiri ya. Nanti ikut aba-aba dari saya. Yang pertama gerakan senyum. Ayo senyum. Ya, senyum. Kemudian gerakan kedua itu tertawa dari pelan-pelan sampai tertawa berbahak-bahak. Ayo. Ya, itu tips yang kedua ketika menahan emosi, ketika menahan marah. Dan yang ketiga, tarik napas yang dalam kemudian lepas. Ayo. Ulangi. Bagaimana rasanya, Mama? Lega. Ya, lega ya. Kalau saat emosi, cobalah tarik napas yang dalam kemudian lepas, pasti lega. Kemudian ya, itu ada 3 tips untuk Mama bisa praktekkan di rumah. Nanti praktekkan di rumah Mama Ya. Kalau saat emosi, saat marah, cobalah jangan cepat merusak akan melempar barang ya. Dan tips sangat bermanfaat untuk Mama, untuk kita semua. Nah, dari penjelasan materi hari ini kita diskusi tentang materi modul 1 sesi 1 langkah yang ke-7 tentang menghindari konflik di hadapan anak. Ada beberapa tips yang ada. Yang pertama, berdiskusi bersepakat bersama pasangan ketika ada waktu luang untuk bagaimana cara menghindari pertengkaran di hadapan anak. Dan yang kemudian kedua, dengan cara menenangkan diri dan tidak terpancing emosi ya. Tidak terpancing emosi dengan tips-tips yang tadi saya sudah jelaskan. Dan ya, untuk mama-mama, kalau saat terjadi pertengkaran, ini sudah terjadi pertengkaran di hadapan anak, cobalah untuk berpikir bahwa nanti berdampak pada perilaku buruk anak. Jadi tadi kita sudah menonton film dari Pak Rusli dan Ibu Lili bahwa karena terlalu sering bertengkar di hadapan anak, maka pengaruh buruk itu akan ada. Dan pengaruhnya seperti apa? Konsentrasi anak belajar di sekolah sangat terganggu. Apalagi Mama punya anak-anak semua di tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA. Hindari pertengkaran itu karena akan sangat terganggu sekali dalam perilaku anak. Kemudian kedua, jangan sampai anak-anak tidak merasa betah di rumah karena Mama dan Bapak sering bertengkar. Ya, untuk materi sesi 1 dalam langkah ke-7 ini cukup sampai di sini, dan semoga kita bertemu di pertemuan bulan depan. Tentunya harapan dari saya, Mama tetap sehat-sehat walafiat dan tetap melaksanakan apa yang menjadi rutinitas pekerjaan di rumah. Dan ingat, bulan depan kita bertemu sama seperti hari ini. Selamat siang. Selamat siang.